Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penyusutan aset tetap. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan peserta didik mampu menghitung jumlah beban penyusutan tiap tahun dan melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian setiap akhir periode. Apa pengertian dari penyusutan? Penyusutan adalah alokasi harga perolehan aset tetap kepada periode-periode akuntansi dalam masa penggunaannya. Besarnya penyusutan tiap tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga perolehan. Yang kedua adalah nilai sisa atau nilai residu. Ketiga adalah umur ekonomis, dan yang keempat adalah metode penyusutan yang digunakan. Metode-metode yang biasa digunakan untuk menghitung beban penyusutan tiap tahun adalah 1. Metode garis lurus. Yang kedua, metode jumlah angka tahun. Ketiga, metode saldo menurun atau menurun ganda. Yang keempat adalah metode satuan unit produksi. Yang kelima adalah metode satuan jam kerja. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 metode terlebih dahulu. Untuk metode yang lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan kupas satu persatu dari metode penyusutan. Yang pertama adalah metode garis lurus. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, cara menghitungnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Itu untuk menghitung beban penyusutan selama 1 tahun atau 12 bulan. Berikut contoh kasus untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2019, suatu perusahaan memiliki sebuah kendaraan dengan harga perolehan sebesar 500 juta. Umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun dengan nilai sisa atau nilai residu sebesar 50 juta. Hitunglah beban penyusutan yang menjadi beban tahun 2019. Penyelesaiannya, penyusutan tahun 2019 sama dengan 500 juta dikurangi 50 juta dibagi 5 tahun, ketemu sebesar 90 juta. Untuk pencatatan dalam jurnal penyesuaiannya, debit beban penyusutan kendaraan 90 juta, kredit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 90 juta. Metode penyusutan yang kedua adalah metode jumlah angka tahun. Untuk menghitung penyusutan 12 bulan atau 1 tahun sama dengan nilai sisa usia ekonomis dibagi jumlah angka tahun kali jumlah yang harus disusutkan. Berarti ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah sisa usia ekonomis. Cara mencarinya adalah kalau yang dicari penyusutan tahun ke-1, maka sisa usia ekonomisnya adalah sama dengan N atau sama dengan umur ekonomis. Kalau yang dicari penyusutan tahun kedua, sisa usia ekonomis sama dengan N-1. Kalau yang dicari tahun ketiga berarti N-2 dan seterusnya. Unsur yang kedua yaitu jumlah angka tahun. Cara mencarinya adalah umur ekonomis ditambahkan. Contoh, kalau umur ekonomisnya 5 tahun, berarti jumlah angka tahunnya ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Unsur yang ketiga adalah jumlah yang harus disusutkan. Cara mencarinya, harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Berikut contoh cara menghitung penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Pada tanggal 1 Januari 2019, suatu perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 35 juta.
Mesin ini mempunyai umur ekonomis 3 tahun dengan nilai sisa atau nilai residu 5 juta. Hitunglah beban penyusutan 31 Desember 2019. Penyelesaiannya, karena tahun 2019 adalah tahun pertama penggunaan mesin, maka sisa usia ekonomisnya sama dengan 3 atau sama dengan umur ekonomisnya. Sedangkan jumlah angka tahunnya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ketemu 6. Unsur yang ketiga, jumlah yang harus disusutkan yaitu harga perolehan 35 juta dikurangi 5 juta ketemu 30 juta. Jadi penyusutan 31 Desember 2019 sama dengan 3 dibagi 6 dikalikan 30 juta ketemu sebesar 15 juta. Untuk jurnal penyesuaiannya, debit beban penyusutan mesin sebesar 15 juta, kreditnya akumulasi penyusutan mesin sebesar 15 juta. Demikian contoh cara menghitung dan menjurnal beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode jumlah angka tahun. Untuk metode selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.